Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini acara sharing session yang kedua. Nah, pada malam hari ini akan ngebahas tentang desain fuzzy logic controller menggunakan MATLAB untuk platform Arduino yang akan disampaikan oleh Bapak MS Hendriawan, STMIN, PhD. Beliau juga selaku Kaprodi Teknik Komputer Universitas Teknologi Yogyakarta. Sebelum masuk ke pemateri, saya ingin memberitahu kepada peserta. Yang pertama itu diharapkan kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya. Dan jika ingin menggunakan virtual background, bisa di-download di WhatsApp group yang telah dibuat dan dikirim, bisa dipakai. Yang kedua, jika ada nanti ada pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan mic atau membuat pertanyaan di kolom chat. Dan nanti yang terakhir di akhir sesi kita akan adakan foto dokumentasi bersama. Jadi diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Mungkin itu saja yang disampaikan, dan untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya serahkan kepada Bapak Hendriawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Pak. Terima kasih. Saudara Riyad. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Sebentar. Saya share screen dulu. Ya. Jadi sebelum saya sampaikan mengenai aspek teknis desain fuzzy logic controller pada platform pada MATLAB ya untuk platform Arduino, saya akan menginisiasi dulu dengan sedikit teori dasar mengenai fuzzy. Jadi supaya connect gitu ya. Jadi tidak langsung tahu-tahu ke implementasi MATLAB, kemudian nanti ada beberapa termination apa istilah-istilah yang tidak saya sampaikan sebelumnya, jadi kayak missing link gitu, hilang keterkaitannya. Jadi malah ilmunya nggak dapat. Jadi selamat malam semuanya. Jadi pada malam ini kita akan membahas mengenai desain fuzzy logic controller menggunakan MATLAB untuk platform Arduino ya. Jadi ini adalah sharing session yang kedua kalinya. Yang pertama itu IoT, kemudian ini yang kedua. Nah, insya Allah besok jika tidak ada halangan atau tidak ada agenda yang mengganti acara rutin kita ini, kita akan membahas mengenai smart sensor ya. Jadi smart sensor menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi kita bisa mendesain sensor berbasis Arduino, tapi tetap menjalankan konsep penalaran yang cukup canggih ya menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah ini kita langsung saja bahas ke fuzzy logic ya. Jadi kita sudah tidak asing saya rasa ya fuzzy logic, logika fuzzy begitu ya. Nah, tapi ini artinya adalah agak unik ya. Fuzzy itu sendiri adalah kabur aslinya. Ya, ini istilah-istilah saya supaya kekinian gitu ya. Kalau diartikan kabur itu kan agak unik gitu ya. Nah, fuzzy itu dapat kita katakan itu nggak jelas gitu ya, ngeblur, berbeda-beda. Jadi si A ini membuat sebuah inferensi fuzzy begitu ya, hasilnya dengan hasil yang sama tapi inferensinya berbeda gitu ya. Kemudian si B dengan hasilnya sama, inferensinya juga berbeda. Loh kok bisa gitu ya. Seharusnya dalam dunia digital itu sudah jelas sekali. Jadi kalau memang gerbang N gitu ya, outputnya akan satu jika kedua inputnya kan satu begitu. Nah, kalau dalam fuzzy itu tidak. Nah, itulah uniknya fuzzy. Jadi arti fuzzy itu sendiri diambil dari Pak Si Lotfi itu memang bisa diinterpretasikan oleh banyak pakar begitu ya. Ya, kasarannya seperti itulah ya. Jadi siapapun orangnya yang memiliki keahlian gitu ya dalam penalaran, dia bisa membuat sebuah inferensi sendiri-sendiri. Yang penting apa? Yang penting goal-nya itu tercapai gitu. Nah, secara definisinya fuzzy itu apa? Yaitu sebuah pengetahuan yang mewakili solusi
ya, atau gagasan yang tidak memiliki kepastian kebenarannya, ya, tergantung pada konteks yang ada. Saya run aja lah biar tidak ada merah-merahnya. Oke, jadi fuzzy itu sendiri sebetulnya fuzzy logic itu sebuah pengetahuan ya. Itu kan eh, teorinya ada banyak. Tapi dalam malam ini saya tidak akan menyampaikan teori dengan secara detail karena kan banyak sekali. Karena fuzzy itu sendiri kan inferensinya kan ada banyak, ada yang kita tahu ya, yang banyak kita ketahui itu ada Mamdani, ada Sugeng, ada Sukamoto gitu ya. Itu tuh panjang ceritanya. Jadi malam ini saya akan sampaikan secara basicnya, kemudian baru kita akan lanjut ke implementasi di MATLAB-nya. Oke, jadi fuzzy itu satu set pengetahuan ya. Jadi yang sebuah pengetahuan yang mewakili solusi atau gagasan yang tidak memiliki kepastian kebenarannya. Jadi tidak bisa mengklaim bahwa inferensi si A ini salah, nggak boleh seperti itu, nggak bisa dalam fuzzy itu nggak bisa. Jadi inferensi si A ini tidak bisa dikatakan salah, ya tidak juga bisa dikatakan benar itu ya. Jadi melihat apa tergantung pada konteks yang ada. Ya, konteks yang ada itu bisa jadi apa? Nanti ada namanya membership function begitu ya. Jadi inputnya itu berupa time series, yang time seriesnya itu bisa berbeda-beda begitu ya. Ada yang ngambilnya itu periodik ya, ada yang mungkin ngambilnya itu sampling, ada yang mengambilnya itu random gitu ya. Nah itu tergantung konteksnya. Dan dalam melakukan inference itu apa namanya caranya atau polanya itu bisa berbeda-beda tiap orang. Nah itulah yang disebut sebagai fuzzy. Bukan berarti fuzzy itu tidak bisa dipercaya, bukan ya. Nggak jelas, ngeblur, berbeda-beda, berarti nggak perlu dipercaya. Nggak seperti itu. Ya, definisi nggak jelasnya itu karena memang apa namanya tidak ada kepastian bahwa satu inferensi ini memang betul-betul itu yang benar itu nggak bisa. Jadi bisa beragam. Jadi ibarat kata itu kita mau ke Jakarta begitu ya, jalannya itu bisa berbeda-beda ya. Ada yang lewat Bandung ya, ada yang lewat mungkin dari apa namanya dari muter-muter dulu begitu ya. Nah, itu seperti itulah. Atau mau ke Jogja itu ada yang lewat dari Semarang, ada yang lewat dari Solo, ada yang lewat dari Brebes begitu. Nah itu tuh yang penting apa nyampe. Nah seperti itulah gambarannya. Oke, nah sejarah fuzzy itu sendiri adalah ditemukan oleh ini ya Profesor Lotfi Zadeh. Ini beliau adalah staf pengajar di Berkeley, di sini University of California at Berkeley ya. Jadi beliau tahun 1965 ya sudah menemukan itu ya. Jadi bisa dibayangkan lamanya ilmu ini gitu ya. Ilmu fuzzy itu sebetulnya sudah sangat lama sekali ya. Dan sudah banyak dipakai ya, sudah banyak dipakai. Ya, kita saja sebagai ilmuwan atau sebagai mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa ya, saat ini juga masih mempelajari itu ya. Memang mempelajarinya kan memang berawal dari teori terus begitu ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin menghubungkan ya teori-teori yang sudah kalian mungkin sampai bosen gitu ya, mempelajari fuzzy yaitu seperti itu. Ini saya konekkan dengan bagaimana implementasi dalam sebuah sistem yang real gitu ya. Jadi yang kita sebut sebagai fuzzy logic controller. Jadi sebuah pengendali yang berbasis logika fuzzy. Oke, seperti itu ya. Jadi beliau lah yang menemukan fuzzy di 1965. Oke, nah ini sekarang preface dulu deh, pengantar bahwa apa sih perbedaan logika fuzzy dengan logika boolean. Nah, kalau logika fuzzy ya, maksudnya apa kok perbandingan aja dengan boolean ini? Boolean itu sendiri kan sebetulnya kan if then else gitu ya di dalam pemrograman, dan itu memang sudah sangat apa namanya sangat melekat ya di konsep mikroprosesor ya. Jadi kalau kita membuat sebuah pemrograman itu kan sebetulnya kan boolean logic ya, boolean logic. Jadi jika sama dengan atau jika kurang dari 2 maka apa ya, lebih dari 2 maka apa. Kan seperti itu kan betul-betul boolean gitu ya, true and false kan gitu saja. Else apa? Kemudian ada if lagi di situ ya. If lebih besar dari 2, apakah kalau kurang dari 30 ya, jika iya apa, jika tidak apa. Jadi intinya hanya ada true and false. Itu kalau boolean. Dan ini konsepnya yang dianut dalam pemrograman yang menggunakan boolean logic. Jadi jika suhunya lebih dari 30 kipas nyala. Jika kurang dari 30 kipas mati gitu aja. Ya on dan off seperti itu. Kalau di dalam bidang kendali itu adalah on off programming ya gitu ya. Jadi pemrograman on dan off.
ada juga namanya nanti ada pemrograman proporsional ya, yang itu kaitannya ke PID. Ya mungkin kita bisa bahas di lain waktu ya tentang PID begitu ya. Nah kita compare sekarang dengan fuzzy logic. Kalau di gambar ini sudah cukup jelas di sini ya. Di contohnya di sini adalah temperatur itu set threshold-nya ya. Jadi batasnya itu adalah 70. Jika kurang dari 70 itu ya disebut hangat. Ya, berapapun itu, misalkan 69,9 ya hangat gitu ya. Nah kalau panas ya lebih dari 70 itu sama dengan atau lebih lah ya. Ya, 70,1 ya panas gitu ya. Padahal selisihnya sangat sedikit sekali gitu ya. Nah itu yang ya, kelemahan dari Boolean logic. Jadi sangat tegas. Ya, walaupun selisih sedikit langsung dia akan berikan sebuah counter, sebuah aksi begitu yang sangat signifikan. Nah itu ya. Jadi di sini bisa kita lihat. Nah kalau di fuzzy logic itu tidak. Jadi fuzzy logic itu dia membuat sebuah variabel ya di sana ya. Nah, disinilah letak kefaziannya itu ya, ketidakjelasannya di sini. Jadi setiap orang, ya, setiap pakar begitu ya, setiap ahli, setiap peneliti itu bisa menentukan variabelnya ini sendiri ya, sifat variabelnya sendiri. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah tidak tegas kotak seperti ini, tapi membuat sebuah triangular ya, segitiga begitu ya. Di sini ada trapezoid. Sekarang kita bahas di bab membership function. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Angka 69,9 dan 70,1 itu tuh overlap ya di antara keduanya. Ya hangat, ya panas. Terus gimana itu? Kan gitu ya. Terus kok bisa dikatakan hangat, satu sisi bisa dikatakan panas kan gitu. Nah, di situ letak kefaziannya tadi, nggak jelasnya tadi. Ya, tapi itu masih linguistik ya. Kita masih bicara linguistik. Nanti ketika linguistik itu di-convert menjadi sebuah angka, itu namanya defasifikasi. Oke, tapi yang jelas yang kita pahami di sini namanya fuzzy logic itu tidak tegas, tidak true and false ya. Tapi dia membuat sebuah variabel yang linear gitu ya. Jadi kayak kita lihat di sini, kalau true and false kan hitam dan putih gini, jelas banget nih. Ini ada suatu batasan cukup jelas, black and white, ya, true and false, high and low ya kan. White and black kan gitu ya. Jadi sangat jelas. Tapi kalau di fuzzy itu kita bisa membuat gradasi gitu ya. Gradasi. Jadi di sini yang paling kiri itu adalah sangat hitam ya, kemudian yang paling kanan itu sangat putih. Nah, itu dalam logika fuzzy. Nah, ini adalah contoh fuzzy logic system FLS. Jadi konsepnya fuzzy logic system itu ada beberapa tahapan ya. Jadi di sini ada blok diagram secara umum. Jadi di sini ada falsifier, kemudian inference, kemudian defalsifier, kemudian keluar sebuah output. Ya, jadi di sini ada inputnya berupa nilai ya. Kemudian falsifier itu dari nilai itu diubah menjadi sebuah linguistik ya, sebuah linguistik. Bahasa apa ya? Bahasa manusia itu linguistik. Jadi makanya apakah misalkan gini, kita tahunya kan sensor kita ya, sensor suhu kita itu kan tahunya kan nilai ya. 30 derajat, 32 derajat, 40 derajat begitu kan angka ya. Nah, falsifier itu akan melinguistikan angka-angka itu. 40 derajat itu masuk apa? Hangat. 30 derajat itu masuk apa? Dingin gitu ya. Jadi hangat, dingin, sedikit panas begitu ya. Panas sekali. Nah, itu linguistik. Nah, baru dilakukan sebuah inference. Nah, disinilah letak tadi ada beberapa jenis tadi. Ada Tsukamoto, ada Mamdani, ada Sugeno gitu ya. Terus kemudian ada rules di sana. Ya, jadi ada rules, ada aturan yang dibuat oleh si pembuat fuzzy itu sendiri. Nah, setelah mengikuti aturan itu, nah baru dilakukan namanya defalsifier karena mau tidak mau ya, fuzzy logic system ini outputnya juga harus angka. Di input angka, ya outputnya harus angka. Karena untuk apa? Untuk diproses lebih lanjut. Ya diproses untuk entah untuk apa, terserah gitu ya. Nah, itu defalsifier ini sendiri mengubah dari tadi yang linguistik menjadi numerik lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian fuzzy logic system ini working prosesnya seperti ini ya. Ya, jadi ada input ya, kemudian di sini ada falsification ini terkait dengan apa? Input membership function ya. Nanti di MATLAB itu akan saya tunjukkan bagaimana mendesain membership function-nya ya. Kemudian jadilah fuzzy input ya, fuzzy set nih ya, input set ya. Kemudian baru dimasukkan ke rule evaluation ya. Kita punya rules, kemudian dievaluasi menggunakan inputnya, keluarlah sebuah output kan gitu ya. Nanti kita menggunakan if then else gitu ya, rule. If ini input 1 sekian, input 2 sekian gitu ya.
maka apa outputnya gitu ya. Dalam bentuk rule, masih dalam bentuk linguistik. Nah, kemudian baru kita lakukan dewasifikasi yang mengubah itu menjadi sebuah nilai angka. Oke. Nah, kemudian ini contohnya nih, fuzzy logic system ya. Kita sebut sebagai fuzzy logic system. Jadi nggak usah bingung ya antara FLS dengan FLC gitu ya. Jadi di fuzzy logic system itu kita bicara fuzzy logicnya, tapi kalau kita bicara FLC, fuzzy logic controller, kita bicara overall gitu ya. Jadi sistem environment control-nya. Ya, jadi di sini contohnya apa? FLS ada di sini ya. Kemudian FLS itu mengendalikan apa ini? Mengendalikan sistem pendingin ruang. Ya, sistem pendingin ruang ya. Kemudian outputnya sistem pendingin ruangan itu apa? Sebuah ya pengatur suhu ya. Intinya ada heat ya, ada panas, ada dingin, nggak berubah gitu ya. Jadi ini contoh saja ya. Jadi si air conditioner itu bisa menghangatkan ya, bisa mendinginkan atau tidak berubah sama sekali. Jadi tetap dari kondisi sebelumnya ya tetap seperti itu. Nah, kemudian di ruangan itu di feedback atau di sensing oleh sebuah sensor suhu tentunya ya kan. Karena di sini yang kita ukur suhunya. Masuk ke sini, masukkan ke fuzzy logic system tadi. Ya kan, sehingga target temperaturnya itu berapa sih yang diinginkan sekian. Fuzzy logic systemnya menfeedbacknya ada nilai suhu sekian. Errornya berapa? Errornya plus atau errornya minus. Nah, kemudian langsung di inference-kan sama dia, keluarlah sebuah angka, masuk ke situ. Oh, suhunya terlalu dingin, berarti apa diheatkan ya, dihangatkan. Dan seterusnya. Nah, ini kita sebut sebagai fuzzy logic controller. Gitu ya. Jadi FLS di sini kita sebut sebagai fuzzy logic controller. Jadi tidak perlu bingung tentang terminasi FLS dan FLC. Oke, nah ini sekarang sudah masuk. Jadi sekali lagi saya tidak membahas mengenai detail ya mengenai Memdani, Sugeno sama Sukamoto itu seperti apa tekniknya, apa hitung-hitungannya karena panjang banget. Nanti saya ada suplemen file yang bisa di-share. Nanti saya coba serahkan ke panitia jika memang audien yang ada saat ini membutuhkannya. Ya, jadi ini adalah gambaran mengenai FLS membership function ya. Penting nih ya, kalau kita bicara membership function itu gambaran kita itu ada dua hal yaitu input dan output. Ya, ini berlaku untuk input dan berlaku untuk output. Ya, ini adalah membership function yang digunakan pada MATLAB. Sebetulnya nggak sebanyak ini ya. Basicnya membership function fuzzy itu basicnya itu hanya trapezoid ya. Di sini ada trapezoid, kemudian ada triangular, ada Gaussian dan ada generalized Bell ya di sini. Ya, sama sigmoid, sama sigmoid. Jadi ada trapezoid 1 ya, triangular 2, Gauss 3, terus di sini ada generalized bell shape gitu ya. 4 sama sigmoid. Nah, yang lain-lain itu ada turun-turunannya. Itu basicnya. Tapi di MATLAB itu dimunculkan semua. Nah, ini kita akan coba. Nah, nanti di MATLAB itu ada beberapa peristilahan. Contohnya ada trap MF, 3MF, ya, Gauss MF itu apa? Nah, ini artinya gini, kalau trap MF berarti trapezoid membership function. 3 berarti triangular membership function. Gaussian membership function. Gauss 2 berarti Gaussian two-sided membership function. Kemudian ada G-Bell, itu adalah generalized bell ya, bentuknya bell shape ini lonceng. Jadi beda ya dengan Gaussian ya, sedikit enggak sedikit tapi jauh berbeda. Ini adalah generalized bell shape bell gitu ya. Ini adalah Gaussian. Nah, kemudian ada sigmoid. Nah, sigmoid itu ada beberapa. Ada sigmoid membership function, ada P sigmoid, ada D sigmoid. Nah, P itu product of two sigmoid, ya, two side sigmoid itu ya. Kemudian ada D sig itu adalah difference of two sigmoid. Di sini kalau kita lihat di sini, ya sigmoid itu ada kan sigmoid itu seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini satu ini sigmoid itu hanya satu sisi. Nah, kalau P sigmoid, D sigmoid itu ya satu sisi itu kalau produk sama difference itu seperti di mirror begitu ya. Nah, kemudian ada polynomial base, ada S membership function, Z membership function, ada P membership function. Ya, bentuknya seperti ini, S, Z, dan P gitu ya. Ya. Nah, sekarang bingung kalian kan misalkan lupa saya harus pilih yang mana gitu ya. Sekali lagi dalam fuzzy itu tidak bisa kita langsung menjawab, oke kamu paling betul pilih yang ini, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus lihat konteksnya dulu ya, inputnya itu jenisnya seperti apa, karakteristik datanya itu apa gitu ya. Apakah karakteristik datanya itu tegas ya,
apakah karakteristik data inputnya itu bersifat lembam gitu ya. Lembam itu ya nanti bisa jadi seperti Gaussian. Ya, jadi bisa jadi nanti menggunakan generalized Bell atau menggunakan sigmoid. Jadi nggak bisa kita nyatakan oke, kamu paling bagus pakai ini, nggak bisa. Jadi harus lihat konteksnya dulu, input outputnya. Ya kan? Nah, tapi apa namanya MATLAB itu ya secara by default gitu ya, dia sudah menyarankan menggunakan triangular gitu ya. Udah pakai aja triangular. Ya. Karena triangular itu paling mudah, ya paling mudah untuk apa namanya diimplementasikan. Ya, perkara nanti mau membandingkan outputnya triangular dengan Gaussian ya silakan. Ya, tapi nanti dalam apa pada malam ini kita akan coba menggunakan triangular saja. Jadi nanti untuk level komparasi antar membership function ini bisa jadi riset tersendiri ya. Ada banyak paper yang sudah membandingkan. Jadi apakah ini lebih baik dari ini untuk konteks input seperti ini gitu ya. Jadi kita ikut yang kita akan gunakan yang triangular atau trapezoid ya. Oke. Nah, kemudian ini kita bicara masih gitu ke membership function ya. Jadi apa yang saya katakan tadi sebelumnya dalam falsifikasi itu kita akan merubah dari variabel numeris ke variabel linguistik. Ya. Ya, jadi kita tahunya variabel numeris di bawah ini. Ya, kita akan ubah itu menjadi sebuah variabel linguistik bahasa. Jadi jadi bicaranya sudah tidak angka lagi. Kita kan angka ini kan urusannya sensor ini ya, input gitu ya. Sensor atau aktuator begitu, ini angka. Kemudian yang level linguistik itu adalah sudah levelnya nanti yang akan digunakan untuk inferensi. Jadi inferensinya itu betul-betul menggunakan linguistik nantinya. Oke, ya ini contohnya ini. Ini adalah input apa namanya temperature ya, ini suhu. Kemudian ini ada tekanan, kemudian ini ada throttle setting. Ini dua ini input, satu ini output. Nah ini kita tahu temperaturnya ini T1, T2 dan seterusnya. Linguistiknya ini, ya linguistiknya itu ada cool, dingin, cool itu dingin banget ya. Cool itu ya oke, sejuk ya, nominal, standar, warm, hangat, hot itu panas banget. Kemudian ada tekanan ini weak, low, oke, stroke, high. Nah ini penamaan-penamaan ini sangat terserah si perancang ya. Jadi tidak ada aturan bakunya. Yang penting ini mewakili sebuah linguistik terhadap kondisi apa namanya variabel numerisnya. Kemudian ini throttle-nya ini malah disimpulkan N3, N2, N1 begitu ya. Boleh-boleh saja. Selama memang yang membuat itu memang memudahkan dalam melakukan inference. Oke ya. Jadi gunanya falsifikasi itu. Kemudian setelah difalsifikasi masuklah ke inference ya, penalarannya tadi menggunakan fuzzy logic. Nah, di sini ada 3 jenis ya, ada Mamdani, Tsukamoto, ada Sugeno gitu ya. Jadi perbedaannya apa sih Mamdani? Ya, kalau Mamdani input outputnya itu himpunan fuzzy. Yang akan kita lakukan malam ini itu kita pakai Mamdani saja ya. Jadi yang commonly use lah ya. Tergantung nanti Tsukamoto, Sugeno itu tidak terus lebih buruk itu enggak ya. Sekali lagi itu tergantung konteksnya. Jadi pisau itu bisa digunakan untuk memotong daging, memotong sayur, tergantung untuk apa dulu gitu ya. Jadi kalau pisau digunakan untuk apa memecah batu bisa nggak? Ya bisa, tapi kan tidak tepat. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita melihat konteksnya. Nah nanti malam ini kita akan belajar apa namanya untuk memudahkan pemahaman kita pakai yang Mamdani dulu. Jadi memahami input output berupa himpunan fuzzy, kemudian penentuan nilai defalsifikasi dengan cara center of gravity. Jadi nanti defalsifikasinya bagaimana mengkonversi dari linguistik tadi menjadi sebuah angka, itu kita menggunakan namanya center of gravity. Nah, Tsukamoto input outputnya itu sama berupa himpunan fuzzy, tapi menentukan nilai defalsifikasinya numerik ya dari linguistik menjadi numeriknya itu dengan cara rata-rata terbobot. Nah, kalau Sugeno, input berupa himpunan fuzzy, output berupa nilai linear. Ya, penentuan nilai defalsifikasinya bisa dengan center of gravity. Jadi kalau kita lihat di sini ini hanya mixed mode saja ya. Ya, jadi ada input outputnya sama-sama himpunan fuzzy, tapi defalsifikasinya beda gitu ya, dan sebaliknya. Nah ini kemudian ketika sudah di apa namanya penalarannya sudah jelas nih, nah baru kita bicara logic rule-nya ya, fuzzy logic rule-nya, aturan. Nah, ini contohnya ini. Ya, kita kan nanti coba kita belajar membuat aplikasi yang saya sudah contohkan ini adalah
2 input dan 1 output gitu ya. Entah untuk apa terserah nanti. Bisa jadi nanti untuk sistem obstacle avoidance ya, menghindari halangan ketika di kendaraan atau anti lock brake ya, anti lock brake sistem ABS. Ya, jadi ABS itu juga menggunakan teknik fuzzy atau smart suspension ya di mobil-mobil yang high class itu ya. Itu juga menggunakan fuzzy. Nah, ini fuzzy logic rule-nya di sini contohnya contoh ya. Ini ada matriks relasi fuzzy. Jadi inputnya ada 2 nih, ada cuaca, ada temperatur. Kemudian di tengah-tengah ini adalah output-nya. Nah, output-nya itu sendiri apa sifatnya, nanti ini kita bisa isi di sini. Nah, misalkan di input-nya cuaca nih ya, cuaca ada berapa membership ini, ada 3 nih. Ada cerah, agak mendung, mendung gitu ya. Kemudian di temperatur ada 4, dingin, sejuk, hangat, panas. Berarti total rule, ya total aturannya yang harus kita buat itu ada berapa? Ya kalikan saja 3 kali 4, yaitu 12. Ya, kita membuat kotak sebanyak ini. Nah, kita isi di sini rule-nya. Jika cuaca cerah, ya temperatur dingin ini apa nih? Ini kebetulan itu untuk apa nih? Ya nggak tahu ini untuk apa ini. Saya hanya mengambil contoh saja. Di sini mungkin bisa jadi kipas atau apalah ini, nggak tahu ini ya. Atau mungkin durasi ya, durasi lampu kayak atau apa gitu ya. Nah, ini output-nya berupa cepat, ada beberapa ini, cepat, slow, sama ada 2 nih ya, sini cepat dan slow saja ya. Cepat dan slow saja nih. Ada 2, hanya 2 ininya membership fungsinya. Nah, baru ketika sudah terbuat 9 rule, baru kita linguistiknya kita susun di sini. Ya kan? Jika suhu cerah ya, temperatur dingin, maka cepat gitu ya. Nah, ini tentunya nanti akan terbentuk di sini ada 9. Ya kan? Nah, kita ada yang menggunakan seperti ini. Nah, kemudian ini juga sama juga ya. Ini contohnya ada sensor suhu dan sensor kelembaban tanah. Ini untuk sprinkle ya. Sprinkle itu untuk penyiraman tanaman itu ya. Ya, di sini ada kalau tanahnya kering ya, suhunya dingin ya, maka nyiramnya apa? Lama gitu ya. Tanahnya kering, suhunya normal, nyiramnya lama. Terus begitu. Pokoknya intinya kalau ketika tanahnya kering, semuanya lama. Ya, ketika tanahnya itu basah di sini, suhunya dingin, pendek, pendek, pendek gitu ya. Nah, ini salah satu contoh rules fuzzy yang sangat simpel. Nah, bisa menggunakan konsep ini atau bisa juga menggunakan seperti ini, gitu ya. Ini ada 2 sensor, ya, di sini ada D itu adalah dingin, N itu normal, P itu panas. Ya, dingin, normal, panas. Nah, sensor yang kedua di sini ada kering, normal, basah. Di sini ada kering, normal, basah, kering, normal, basah, kering, normal, basah. Gitu. Nah, baru output-nya di sini. Bisa menggunakan seperti ini juga bisa gitu ya. Tapi yang paling lazim itu seperti ini ya, membuat tabel karena mudah sekali. Oke, paham ya. Jadi di sini kita menggunakan membuat dulu matriks relasi fuzzy, baru kita linguistikan di sini. Ya, ini ya, linguistikan. Nah, di sinilah letak kefaziannya itu ya. Jadi di sinilah letak kefaziannya. Jadi beberapa orang, beberapa pakar itu bisa berbeda gitu ya. Bisa berbeda dalam menyusun linguistiknya ini. Jadi belum tentu si A dan si B itu harus sama seperti ini belum tentu juga. Misalkan kayak gini, ketika kalau saya pribadi melihat ini misalkan sensornya kelembaban tanahnya tuh kering, tapi suhunya tuh apa namanya dingin, suhu tanahnya tuh dingin, maka nggak perlu lama ini nyiraminya. Ya, kalau saya ide saya ya cukup gitu, di sini cukup saja gitu. Tapi kan nggak bisa juga seperti itu. Tergantung konteksnya ini mau nyirami tanaman atau mau nyirami apa kan gitu ya. Ya kan gitu. Nah, oke ya. Jadi gambarannya seperti itu ya. Di situ letak kefaziannya selain daripada menentukan yang tadi membership function. Oke, jadi total semua ada sebanyak ini. Oke, nah, oke sudah selesai ya. Jadi dari sini sudah sedikit gambaran mengenai fuzzy sudah saya sampaikan ya. Mengenai detail tentang hitung-hitungan fuzzy itu nanti silakan ada banyak referensi, banyak banget ya referensi dan ini ilmu tua. Jadi saya rasa yang mengulas ini sudah cukup sangat banyak sekali. Nah, kita langsung ke ini ya, bagaimana membangun fuzzy logic system itu pada platform Arduino itu menggunakan MATLAB. Yang pertama ada beberapa tahap nih ya. Yang pertama kita merancang dan mensimulasikan model fuzzy logic system ini menggunakan MATLAB. Ya tentu malam ini kita menggunakan MATLAB ya. Kemudian nanti kita ada beberapa langkah begitu ya. Ya kita membuka toolbox fuzzy ya, kemudian kita memilih apakah Mamdani atau Sugeno.
ya, kemudian membership function-nya itu input output-nya kita tentukan, kita membuat rule, kemudian kita simulasikan hasil defasifikasinya, baru kita mendapatkan namanya file fuzzy inference system atau FIS gitu ya, FIS gitu ya. Nah, kita simpan itu di folder project MATLAB yang kita buat, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah dapatkan fuzzy inference system filenya itu tadi, nah ini langkahnya yaitu kita convert itu menjadi script Arduino. Ya, kita convert itu. Nah, ini kebetulan sudah ada tool ya di internet begitu yang memudahkan kita untuk melakukan konversi itu ya. Ini dapat diklik di link ini ya. Jadi MacProto project fuzzy MATLAB Arduino FIS index.php. Kalau kita klik ini nanti akan muncul sebuah laman dan kita bisa mengupload fuzzy inference system yang hasil pemodelan di MATLAB tadi dan outputnya itu berupa script Arduino. Nah, dari script Arduino itu kita bisa ubah ya, bisa modifikasi ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini konversi ya, tahap yang kedua. Nah, baru yang tahap ketiga itu kita lakukan modifikasi script Arduino. Jadi nggak bisa hasil konversi tadi itu lantas langsung dipakai, nggak bisa. Kita perlu tweaking ya, perlu memodify ya. Kita perlu modifikasi script tadi agar itu bisa bekerja di sistem kita gitu ya. Kan? Jadi si converter tadi, si orang yang memberikan tool untuk mengkonversi tadi kan nggak ngerti ini apa yang kita ingin desain, kan nggak tahu dia. Dia taunya bahwa ada sebuah fuzzy inference system ya, file, ada dua output, ada satu input, ada dua input, ada satu output begitu ya, dengan ring membership function-nya sekian sampai sekian dan seterusnya. Ya sudah, saya hanya konversi saja gitu ya, konversi saja. Nanti perkara nanti inputnya menggunakan sensor analog kah atau inputnya menggunakan sensor digital kah, itu ya harus diporting ulang. Nah, malam ini kita akan belajar untuk memporting itu juga gitu ya. Jadi selain kita mendesain memodelkan, kita juga belajar nanti memodify source code script Arduino itu agar sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi di sini. Nah, ini ada keterangannya. By default ya, script Arduino hasil konversi itu membaca input analog by default ya, dan mengeluarkan output analog. Ya, jadi input maupun outputnya itu dianggap bahwa inputnya itu ngambil nilai analog, outputnya juga mengeluarkan nilai analog. Padahal output fuzzy kan belum tentu ya, belum tentu berupa BWM, belum tentu. Output fuzzy bisa juga ada waktu ya, waktu. Contohnya apa? Mesin cuci. Ya, mesin cuci itu sudah jelas-jelas alat yang menggunakan fuzzy, sudah dari zaman dulu ya, itu sudah diterapkan itu ya. Karena fuzzy itu pertama kali digaungkan itu memang untuk controllernya washing machine ya, jadi mesin pencuci baju, pakaian gitu ya. Nah, itu outputnya bukan PWM, bukan pulse width modulation, bukan kecepatan motor, bukan. Outputnya itu adalah durasi. Ya, sehingga sampai sekarang kan kalau Anda lihat mesin cuci itu ya, ketika baju pertama kali dimasukkan begitu ya, yang dilakukan mesin cuci itu apa? Yang pertama kali itu dia akan berputar kiri dan kanan, kiri kanan itu ya. Itu tidak untuk mengaduk ya, bukan. Itu untuk mengukur berapa berat baju yang akan dia cuci. Ya, berat baju yang akan dia cuci itu sebagai inputan fuzzy inference system. Ya, fuzzy inference systemnya itu perlu masukan itu gitu ya. Sehingga dia akan mengukur, oh ketika bajunya itu beratnya sekian, maka durasi saya adalah sekian menit untuk mencuci gitu ya. Itu biasanya dilakukan di mesin cuci. Jadi kayak yang mesin cuci mahal ya, kalau yang menengah ke atas ya, kalau mesin cuci yang menengah ke bawah itu kan langsung dimasukkan diputar gitu ya. Ini enggak, kita kan memilih ya, kalau yang murah itu ya, kita bisa pilih ini berapa menit suka kita ya. Ya itu betul-betul enggak ada sistemnya ya. Jadi betul-betul memang timer ya fungsinya. Kalau yang ini yang ada fuzzy logic sistemnya itu dia akan mengukur otomatis. Bahkan ada input lagi yaitu kekeruhan air gitu ya. Jadi selain berat baju dia juga mengukur kekeruhan air. Nah, berapa keruh, berapa berat baju yang ada dalam ini, kemudian masukkan ke inference, outputnya defasifikasinya yaitu adalah apa? Durasi pencucian. Muncullah di layar nanti estimasi yang akan kami lakukan, ya mesin itu seolah itu ngomong gini ya, saya akan mencuci baju Anda 30 menit, gitu ya.
Kok tahu-tahu keluar 30 menit dari mana gitu ya. Ini kan, nah itulah, apa namanya, sumbangsih dari fuzzy tadi ya. Oke, jadi, tidak harus berupa PWM, ya bisa jadi nanti delay. Nanti yang akan saya tunjukkan nanti bisa macam-macam ya, bisa apa yang kita inginkan. Ya, jadi betul-betul, apa namanya, sesuai dengan yang diperlukan lah ya. Oke, kemudian ini apa ini, yang poin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang poin A, semua nama variabel input fuzzy inference system itu, sebaiknya tidak diubah. Jadi hasil konversi tadi kita tidak perlu mengubah nama input, karena itu sudah given gitu loh ibaratnya ya. Kita yang perlu kita sesuaikan itu apa, yaitu apa, gimana kita, apa, ngisi variabel input tadi itu dengan fungsi yang kita buat sendiri. Ya, contohnya ini, kan by default, input tadi itu kan dari input analog bacanya, ya otomatis dari ADC dong, ya kan? Dari analog ke digital conversion ya, ada di dalam microcontroller itu sendiri fungsinya. Itu by default. Tapi bagaimana kalau sensornya itu ternyata nggak analog gitu ya. Sensornya saya menggunakan SPRC, ada saya menggunakan, SPI, atau saya menggunakan bahkan, one wire gitu ya. Itu semua digital. Nah, bagaimana kalau saya menggunakan itu ya mau nggak mau harus apa? Dimodify ya, dimodify kita membuat sebuah fungsi sendiri untuk membaca sensor digital itu, kemudian nilai baliknya kita umpankan ke variabel input fuzzy inference system. Ya, itu berlaku juga untuk output. Oke, jadi kemudian yang kedua, nilai variabel input output Viz itu pada Arduino harus memiliki ring yang sama seperti ranjangan pada apa membership function di MATLAB. Harus sama. Misalkan di MATLAB kita merancang membership function-nya sensor satu itu ring-nya itu antara 0 sampai 100 misalkan, 0 sampai 100 atau kalau di sini 2 sampai 60 begitu ya. Maka ketika kita menggunakan menerapkan itu di platform Arduino, output yang akan kita simpankan ke variabel input atau output itu juga harus sering gitu ya. Ya, ringnya sama. Nggak boleh terus lantas ini misalkan ya di model MATLAB-nya itu antara 20 sampai 60. Tapi kita pakai di Arduino-nya itu output dari analog itu langsung kita kasih gitu ya, langsung kita berikan ke variabel input ya, itu nanti akan kacau kacau ini ya input apa namanya, hitung-hitungan inference-nya. Sehingga harus kita apa, harus kita normalisasi inputnya. Nah, nanti saya tunjukkan normalisasinya ada di mana. Oke, kemudian yang C, variabel output Viz secara default dikeluarkan melalui fungsi PWM. Tadi saya bilang ini ya, di sini ya, output analog ini by default. Maka jika FLC yang dirancang menggunakan output tidak dalam bentuk keluaran, misalkan delay proses dan sebagainya, maka harus disesuaikan. Ya, oke, seperti itu. Nah, implementasi FLC bisa dibaca sendiri, ada banyak banget ya. Sudah ini hanya sebagian kecil saja ya. Ada anti-lock back system, robot navigation, temperature humidity stabilization, smart suspension system, robot motion control, ya, autonomous steering control, smart washing machine, smart watering system, smart home, dan seterusnya. Oke, itu implementasi dari fuzzy. Oke, ini presentasi saya untuk yang dari sisi sedikit teorinya ya. Nah, ini saya langsung ke ini ya. Saya langsung ke mana? MATLAB. Oke. Ya, ini saya buka MATLAB langsung ya. Jadi saya anggap kalian sudah ada MATLAB lah ya untuk latihan gitu ya. Bagi yang mungkin hanya menyimak saja ya nggak apa-apa. Ini sebagai pengetahuan bahwa dalam mendesain pemodelan fuzzy logic system ini kita memerlukan tool namanya MATLAB. Oke ya, di MATLAB ini saya tidak akan menjelaskan MATLAB itu apa ya, fungsi-fungsinya apa ya. Jelas ini ada MATLAB, kemudian kita bisa menggunakan MATLAB itu untuk membuka toolbox fuzzy gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ketik FUZZY gitu ya, fuzzy, simpel kan, fuzzy gitu ya aja. Ketika kita enter begini, maka dia menampilkan sebuah fuzzy logic designer. Nah, di sini. Fuzzy logic designer di sini ya. Ya, nah, di sini ada jelas di sini by default dia langsung ke Mamdani, ya, langsung ke Mamdani. Tapi kita bisa pilih ini Mamdani itu kita bisa delete di sini yaitu Sugeno. Nah kebetulan Sukamoto di sini tidak dimasukkan dalam fuzzy logic designer-nya si MATLAB ya. Jadi hanya Mamdani sama Sugeno gitu ya. Nah kita akan memilih Mamdani malam ini ya karena memang input outputnya dia menggunakan fuzzy set ya.
kemudian outputnya dia menggunakan dia menggunakan center of gravity untuk diversifikasinya. Ya, jadi yang banyak dipakai oleh pengguna gitu ya. Tapi sekali lagi ya, tidak terus lantas Mamdani paling bagus, enggak. Jadi itu tergantung konteks. Oke, input. Nah, sekarang kita mau mendesain ada berapa input, berapa output gitu ya. Nah, di latihan yang malam ini akan saya sampaikan, saya akan kalau satu sih nggak terlalu tertantang gitu ya. Ini kita buat dua. Contohnya apa? Kita contohkan ini adalah mesin cuci gitu ya, mesin cuci. Nah, mesin cucinya itu ada dua sensor. Yang pertama sensor apa? Sensor kekeruhan, ya. Yang kedua adalah sensor berat, ya, kekeruhan dan berat. Nah, kemudian outputnya itu apa? Outputnya itu adalah lamanya waktu mencuci, ya, lamanya waktu mencuci. Ya, itu mungkin nanti kita tulis. Nah, oke, nah berarti kita di sini perlu dua input dong ya. Kalau perlu dua input berarti di sini kita klik apa? Apa di sini? Add variable di sini ya. Nah, di sini kalau kita pilihkan di sini add variable input, maka akan menjadi tambah dua gini. Outputnya masih tetap satu kan ya kan. Nah, setelah itu kita namakan biar tidak namanya input satu, input dua. Di sini kita beri nama misalkan apa ini? Sensor sensor berat atau berat gitu aja ya, berat gitu aja ya, berat gitu aja, input berat gitu ya, artinya itu ya. Kemudian kita enter, kemudian yang sini kita pindah di sini, ini adalah kekeruhan ya, kekeruhan gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di sini outputnya kita namakan durasi ya, durasi mencuci ya, artinya kita bicara washing machine saja, mencuci. Kita enter. Nah, sekarang sudah kita namakan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, baru kita set membership function-nya. Kita double klik ini ya, klik-klik gitu, akan muncul satu jendela baru. Nah, ini kita mengatur membership function-nya. Yang ini yang lama ini kita taruh sebelahnya. Oke. Nah, ini namanya membership function. Secara default ini sekali lagi ini dikasihkan triangular ya. Triangular itu segitiga ini loh. Segitiga ini ya. Membership function-nya segitiga. Jumlahnya ada berapa? Ada 3. Ya, dan namanya masih MF1, MF2, MF3. Ini bisa kita kasih nama masing-masing. Ya, jadi ini ada di bahu kiri, ada di bahu kanan, ada di tengah-tengah. Kita nyebutnya bahu gitu aja. Nah, yang paling penting itu adalah nilai numeriknya di sini. Ini penting banget ya. Kalau vertikal ini nggak bisa kita set karena output itu antara 0 sampai 1, sama seperti jaringan saraf. Jadi jaringan saraf itu bekerja di 0 dan 1 ya, antara 0 dan 1 gitu ya. Jadi tidak mungkin lebih ada nilai angka lebih dari 1 gitu. Karena pasti sama jaringan saraf itu sebetulnya satu guru gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Karena memang inference dari cara berpikir manusia, penalaran manusia. Ya, nanti minggu depan, malam Senin depan kita akan bicara ANN. Oke, di sini kita kasih nama dulu di sini ya, untuk memudahkan kita dalam melakukan linguistik tadi. Ya, kalau kita MF1, MF2 kan agak susah yang ingat-ingat itu, apa maksudnya. Ini kita gunakan linguistik. Nah, ini kita konteksnya adalah berat. Ya, kita kasih nama di sini apa kira-kira. Ada 3 nih ya, 3 saja ya, nggak usah banyak-banyak ya, 3. Berarti apa? Ringan, sedang, berat gitu ya. Nah, kita kasih kata-kata ringan. Ringan gitu ya. Yang di sini adalah sedang. Kalau sedang itu biasanya sama nanti ya, dengan yang kekeruhan itu sendiri sama. Cuman yang membedakan mungkin yang ringan dan ini. Yang ini adalah yang sebelah sini sedang, ringan, berat. Ya, berat. Ya walaupun di sini namanya inputnya tadi juga berat ya, kita bisa kasih di sini juga berat, boleh juga, nggak ada masalah. Jadi ringan, sedang, berat. Oke, paham ya. Nah, itu nanti itu dulu yang perlu kita pahami dulu ya, penamaan di membership function. Nah, ini bisa kita geser-geser ya. Jadi nilainya ini bisa kita geser-geser. Pak, kira-kira mana Pak yang paling tepat? Ya nggak bisa juga dipastikan. Nggak boleh kita memastikan. Oh 0,6 ini loh yang paling tepat gitu ya. Oh 0,7 paling tepat nggak bisa. Tergantung konteksnya gitu ya. Ini mau mesin cuci apa gitu ya. Mesin cuci ini itu apa-apa gitu ya kan nggak jelas juga kita ya kan nggak tahu juga ya maka oke lah anggap saja segini gitu aja ya oke.
Nah, ini juga sama, bisa kita geser-geser. Tengahnya ini juga bisa sama ya, bisa kita geser ke sana sini ya. Ya, jadi ke sana sini polanya itu betul-betul sesuai dengan sesuai dengan kepakaran si pendesain. Jadi ketika kalian mendesain membership function ini, itu kalian itu seolah-olah itu memang duplikat dari seorang pakar mesin cuci gitu. Ini apa artinya? Ini loh kalau dikatakan sedang itu beratnya tuh sekian. Kayak gitu ya. Paham ya? Oke, dari situ kan sudah tangkap poinnya. Nah, yang tadi penamaan, yang Pak tidak kalah penting itu ring. Ya, ring ini ini penting banget. Ya, ring kalau kita bicara berat, berarti kan kita bicaranya apa? Satuannya apa? Kilogram ya. Kita bicara kilogram saja. Nah, berarti apa kira-kira? Kita harus punya batasan nih, mesin cuci ini maksimalnya itu berapa kilo kan gitu ya. Ya, punya gambaran lah. Misalkan berapa 10 kilo ya, misalkan 10. Ya, berarti batasannya antara 0 sampai 10 kilo dong kan gitu ya. Kalau 0 berarti kan nggak ada pakaian. Atau mungkin 0,5 gitu ya kan bisa juga ya. Kita berarti startnya dari 0. Kita enter. Nah, ini otomatis kan ada ring 0 sampai 10. Ya 0 sampai 10 artinya dalam unit kilogram loh ya. Kilogram. Nah, sedang ini kategori sedang itu kalau apa namanya 5 kilo. Ya separuhnya ya kan. Kalau kategori ringan berapa? Ya kategori ringan ya kurang dari 5 kilo ke sini. Ya, kalau misalkan kalian ini digeser tepat di 5 kilo gini, ya berarti tepat mulai dari 5 kilo ke kiri, ini dia masuk ke area ringan. Bisa juga, boleh juga seperti itu. Di sini bisa nggak digeser ke sini? Sangat bisa. Jadi kita bisa merubah nilai membership fungsinya itu dengan menggeser-geser ini atau menulis di sini. Misalkan ini saya set di sini ya 0 ya, jelas titik tengahnya 0 ya, karena di sini 0 kan, titik tengahnya 0, kemudian yang sebelah sini saya isi adalah mungkin 4 gitu ya, 4 kilo, saya enter. Nah, seperti ini. Ini boleh. Jadi biar tidak koma-koma begitu ya. Di sini mungkin 5 tambah 1, 6 ya. Sisi kirinya dia saya isi 6 ya. Sisi tengahnya tentu 10 gitu ya. Apakah harus 10? Tidak. Ini bisa kalian bisa digeser ke sini juga gitu ya. Tapi yang di sini triangular ya, segitiga. Pilihannya ada banyak di sini nih. Ya, ada macam-macam. Kalau saya pilih Gaussian membership function bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini apakah bisa untuk mesin cuci? Bisa jadi bisa gitu ya. Bisa jadi bisa, lihat konteksnya dulu ya. Jadi yang mendesain ini harus betul-betul paham konteks gitu ya. Tapi untuk latihan ini kan tidak perlu, kalian hanya cukup latihan bisa menerapkan metode fuzzy untuk membuat FLC, Fuzzy Logic Controller ya. Oke ya, kemudian ini saya coba isi 6 di sini ya, kemudian di tengah-tengahnya ini saya isi 10. Ya, yang paling ujung itu ya saya isi adalah 14 kan gitu. Enter. Nah, seperti ini. Nah, ini berapa? Ini kita skip saja. Yang penting itu. Nah, ini sudah untuk yang berat. Nah, sekarang untuk yang kekeruhan. Nah, kekeruhan sama juga di sini kita isi juga. Ini keruh ya. Keruh, kemudian yang sebelah sini kita isi sedang. Loh kok sama? Boleh nggak? Boleh, boleh saja gitu ya. Yang ini kita namakan bersih gitu ya. Bersih gitu ya. Keruh, sedang, bersih. Nah, ringnya berapa ringnya? Nah, ini turbidity misalkan sensor turbidity. Nanti perlu diingat di sini nilai-nilai di sini ya tadi ya antara 0 sampai 10 kemudian di sini berapa tingkat kekeruhannya itu apakah sampai 100 begitu ya. Gitu. Nah, ini misalkan sampai 100 kita pilih sampai 100 gitu ya. Mungkin persen gitu ya. Bisa jadi sensornya itu mengeluarkan angka persen nantinya yaitu kekeruhannya itu kalau tingkat bukan kekeruhannya, sorry, tingkat tembusnya cahaya gitu ya. Jadi kan sensor kekeruhan itu kan dia ketika airnya itu jernih kan cahayanya nembus gitu ya. Nah, dia mengukur tingkat kejernihannya. Misalkan 100 ini berarti jernih banget. Kalau 0 itu berarti pekat banget gitu ya. Jadi kayak ada minyak-minyak lumpur begitu ya, ini pekat banget ini. Berarti sangat keruh gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, yang jelas ini ringnya ini harus kita set dulu ya, baru tadi itu kita namakan ya. Nah, kita baru bisa jadi ngatur-ngatur ini. Ya, ngatur-ngatur ini silakan diatur-atur ya untuk berapa nilainya, membership function-nya, bau kiri, bau kanannya. Nah, kalau ini tidak saya apa-apakan, saya biarkan saja seperti itu untuk karena ini untuk latihan saja. Tapi kalau perlu kalian catat di sini 0 sampai 100 di sini ya untuk kekeruhan dan berat itu adalah 0 sampai 10 karena satuannya kilo. Ya, kekeruhan itu adalah mungkin level
cahaya ya, persen eh, kejernihan. Nah, baru durasi sekarang kita bicara durasi. Durasinya membership fasenya masih 3, sama-sama 3, yaitu menggunakan triangular. Ya. Nah, ini apa di sini namanya? Apa ini? Cepat ya, cepat. Kan paling kiri cepat ya. Kemudian yang di sini apa? Sedang, misalkan. Yang di sini kita buat lama gitu ya. Jadi cepat, sedang, lama gitu ya. Enter. Nah, baru kita set durasi ringnya. Ya, lama itu definisi lama itu berapa? 1 jam gitu ya. Kita sebut sebagai berapa kira-kira? Menit ya, satuannya menit saja ya. Satuannya menit berarti 1 jam itu 60 ya. Oke, ini kita set 60. Ya, 60 menit. Ya, nyucinya kira-kira paling lama ya, selama-lamanya itu 60 menit. Ya, paling 1 jam gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang bersih fungsinya ya, nilainya, numeriknya ini adalah linguistiknya. Kalian bisa mengatur-ngatur ini ya, bahu kiri, bahu kanan itu bisa disempitkan, bisa dipanjangkan. Kemudian tipenya juga bisa diganti-ganti, apakah trapezoid, apakah Gaussian, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita pakai yang triangular dulu yang untuk latihan pada malam ini. Nah, kalau sudah ini apa selanjutnya? Nah, ini falsifikasinya sudah oke. Falsifikasinya sudah selesai. Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya adalah di sini kalau kita lihat di sini ada namanya rules. Nah, di sini rule ya. Klik rules ini, nah, muncul window lagi baru. Nah, oke, ini ada muncul window lagi. Nah, ingat kita tadi punya 3 input, ada dua output. Nah, mungkin ini kalau ini saya pakai pen tablet ya untuk menggambarkan karena supaya lebih jelas. Nah, ini kalau kita bicara rule, nanti saya gambarkan dulu di sini ini ya. Oke, nah sekarang kalau kita bicara rule tadi ya, kita punya sensor kekeruhan ke sini, kekeruhan. Ya, kemudian di sini kekeruhan itu ada apa tadi ya? Ada keruh, ada sedang, ada apa tadi ya? Keruh, bersih. Apa tadi? Keruh, saya kok lupa ya. Kekeruhan tadi bersih gitu ya. Bersih bukan jernih, harusnya jernih ya. Oke. Nah, di sini agak keruh, sedang, jernih gitu. Nah, di sini ada apa namanya berat. Ya, berat. Di sini ada lupa lagi saya apalagi tadi. Ringan, sedang, berat. Ya, di sini ada ringan, sedang, berat. Nah, kayak ginilah yang kita sebut sebagai rule. Ya, tabel tadi ya yang saya tunjukkan tadi. Nah, kita harus buat ini dulu gitu ya. Untuk apa namanya? Untuk menentukan berapa rule yang harus kita buat. Nah, di sini nah, ini yang di sini adalah output semua ini. Berarti berapa? 9 rules. Ya, 9 rules. Nah, baru kita atur di sini. Kan tadi kan outputnya kan ada 3 ya membership functionnya ya. Ada cepat, ya, ada sedang, ada lama kan gitu ya. Nah, berarti kita isi di sini CSL gitu ya, CSL. Nah, sekarang kalau misalkan berat nih, beratnya ringan. Kemudian kekeruhannya keruh banget ya, ringan tapi keruh ya. Sedikit tapi keruh ya. Ini apa misalkan? Sedang. Atau misalkan ini beratnya ringan, ini sedang, ya berarti di sini cepat. Ini jernih, ya atau bersih tadi ya, bersih ya. Ini cepat, ya bisa jadi seperti itu. Kemudian ini beratnya adalah sedang, keruh. Ini sedang, keruh dan lama ya, lama. Kemudian di sini sedang, ya sedang, bersih, sedang, bisa jadi seperti itu. Silahkan, makanya ini kan inferennya ini, rule-nya ini betul-betul mengacu ke kepakaran seseorang gitu ya. Kemudian ini adalah beratnya itu adalah berat banget ini, bajunya banyak banget, kotor banget. Nah, ini berarti lama. Kemudian B-nya di sini ini berat, kemudian ini sedang, ini mungkin sedang ya. Nah, kalau di sini mungkin berat tapi ini sedang, masih sedang.
Ya, misalkan kita dapat seperti ini rule-nya. Nah, baru rule-nya ini kita buat tadi. Ya kan? Kita apa buat dalam rule apa di MATLAB. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, nah kita punya catatan ini gitu ya. Nah, setelah itu kita kembali ke apa ke MATLAB lagi. Oke, nah di sini ya. Baru kita tentukan rule. Ya, jika berarti 9 kali 3 kali 3 ya rule-nya. Ya, jadi kalau paling gampang gini, mungkin ini beda ya dengan yang saya buat di tabel tadi. Tabel tadi itu saya hanya untuk gambaran bagaimana cara membuat rule dalam bentuk tabel itu. Ya, ini saya buat sehafal saya tadi lah. Ini ringan, misalkan ini ringan keruh ya, ringan keruh berarti dia adalah apa namanya? Ini seharusnya ringan keruh. Ini sedang ya. Ringan keruh sedang terus gitu ya. Nah, di sini if berat is ringan ya, kekeruhan is keruh gitu, durasinya sedang. Kemudian ringan sedang. Saya buat lama, true. Kemudian masih di ringan bersih. Sorry, ini salah saya. Saya ulang lagi. Jika ringan keruh gitu ya, ringan tapi keruh banget, betul sedang ya. Rule, kemudian ringan sedang gitu ya, tetap sedang saja. Rule. Kemudian ringan bersih cepat. Rule. Kemudian sedang tapi keruh gitu. Sedang tapi keruh ya sedang. Rule. Sedang ya. Rule. Sedang bersih cepat. Rule. Kemudian berat keruh lagi, berarti dia lama ya. Itu berat sedang lama ya, masih lama. Berat bersih sedang. Itu total ada 9 di sini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai apa namanya? Rule tadi, aturan ya. Nah, kalau sudah seperti ini apa? Nah, di close ya, selesai gitu. Selesai. Sampai sini berarti inference-nya nanti menunggu apa? Menunggu nanti defasifikasi ya. Ya, defasifikasi nanti setelah kita apa namanya? Lakukan satu tombol gitu ya. Ini kita close dulu ya. Kita close. Sini kita close ya. Di sini ada fuzzy. Kalau kita lihat di close di rumusnya ini ya, kita bisa memviewkan ini ya. Ini ya. Nah, ini kalau saya klik ini, sorry, saya klik view ya, saya klik rule atau surface dulu deh, surface. Nah, surface itu nanti akan menampilkan ini, menampilkan 3 dimensi rule yang kita buat. Ini ya. Ini matriks 3 dimensi ya. Sini keruh, ini berat, yang ini adalah durasi. Nah, kita bisa dilihat di sini. Area biru ini adalah area yang kekeruhannya itu ringan ya dan tidak berat. Ya. Kekeruhannya apa ini ya definisinya? Ya, jadi ringan dan jernih ya, ringan dan jernih, maka nilainya di sini durasinya itu 10 menitan lah sekira, kurang dari 10 menitan malah ya. Ya di sini. Yang puncaknya sini, ini ketika apa? Ketika beratnya maksimal ya, beratnya sangat berat gitu ya. Dan apa? Dan kekeruhannya itu kejernihannya itu rendah ya, mendekati 0. Makanya puncaknya di sini. Nah, ini menggambarkan bahwa masuk akal rule yang sudah kita buat itu masuk akal gitu ya. Masuk akalnya dari mana ya? Kayak semacam gradasinya itu turun ke bawah gitu ya. Kalau ternyata di sini naik turun, berarti ada yang nggak beres di rule yang kita buat. Itu untuk memvalidasi secara kasar gitulah ya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini kalau kita lihat rule-nya, nah ini ketika saya klik rule, view rule, nah inilah yang kita sebut sebagai defasifikasi tadi. Ya, defasifikasi. Ya, ini sudah langkah defasifikasi ini. Saya masukkan nilai berapapun di sini. Misalkan ini adalah 5, itu adalah nilai berat ya. Ini ada kekeruhan. Kita bisa menggeser merahnya ini ke sini ya. Beratnya misalkan segini. Ini simulasi namanya. Simulasi sebelum kita ekspor fuzzy inference system-nya tadi. Simulasinya ini beratnya 7,9 kilo. Kekeruhannya semakin ke kanan kan semakin semakin apa namanya? Jernih ya. Semakin jernih semakin ke kanan atau semakin ke kiri itu semakin kotor gitu ya. Ini semakin kotor, maka apa durasinya adalah 38,7 menit. Ya. Semakin saya geser ke kanan,
maka semakin tinggi nilainya. Ini kan semakin berat dan semakin keruh. Ini kan apalagi ini. Nah, saya semakin geser ke kanan, semakin jernih dan beratnya semakin ringan, maka durasinya hanya 8 menit. Itu. Nah, dari sini sudah kita bisa tahu ini numerik ini ya, numerik. Yang ini adalah numerik juga ya, numerik. Dan tadi kan waktu kita bicara rule tadi masih linguistik. Falsifikasi masih linguistik semua. Nah, setelah difalsifikasi ini sudah numerik semua nih. Ini angka ketemu angka. Nah, ketemu inilah ini di sini. Nah, di sini nih yang biru, yang kolom ini menggunakan Mamdani. Yang Mamdani, Sugeno, Sukamoto akan memiliki respon yang berbeda-beda untuk satu case yang sama. Gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih baik, mana yang paling baik, mana yang paling benar, nggak ada. Jadi tergantung konteks penggunaan fish ini ada di mana. Oke, sudah itu ya. Nah, selanjutnya apa? Ini setelah simulasi sudah oke, survei sudah oke, di sini sudah make sense ya, masuk akal di sini. Nah, selanjutnya kita lakukan ekspor, ya ekspor. To workspace atau to file. Nah, kita kan mau to file kan ya. Kalau workspace nanti muncul di sini di workspace. Tapi kita pengennya yang to file, ya export to file. Nah, baru kita namakan di sini. Contohnya misalkan ini mesin cuci, gitu ya, mesin cuci. Nanti ekstensinya otomatis akan dibuat fish. Di folder apa? Kebetulan ini saya sudah siapkan di folder sharing ini ya, foldernya project MATLAB project ini, ya mesin cuci saya save. Ya nanti di sini akan muncul di sini, nih mesin cuci.fish. Ya mesin cuci.fish. Nah kita coba masukkan di Simulink ya. Kita masukkan, kita buka Simulink ini untuk uji coba dulu ya. Tadi sudah di modelnya sudah kita simulasikan sih menggunakan defalsifikasi tadi, toolnya defalsifikasi. Nah, tadi ini coba kita simulasikan menggunakan Simulink ya sebagai toolbox tersendiri untuk mengevaluasi model gitu ya. Nah, ini kita akan coba evaluasi model kita fuzzy sebelum kita masuk ke Arduino. Enter. Nah, ini klik kanan, add to new model. Nah, di sini kita akan pemodelannya ada di sini. Nah, ini kemudian kita akan berikan input. Inputnya kan tadi ada 2 ya. Inputnya ada 2, berarti kita harus pakai bus creator di sini. Karena inputnya 2. Nah, kemudian di sini ada konstanta untuk kita lakukan uji coba. Oke, kemudian ada 2. Oke, kemudian di sini outputnya itu adalah display. Ya, untuk melihat berapa ininya ya, apa namanya, durasinya. Oke, kita double klik di sini ya. Ini masih dalam satu folder project. Tadi adalah mesin cuci ya. .is petik, kasih petik ya. Dan di OK, ini diabaikan saja ini ya, di ignore saja. Ya. Nah, kemudian kita coba kita isi sesuatu di sini. Isi misalkan tingkat beratnya adalah 5 kilo ya. Oke, kemudian konstanta 2 itu kekeruhannya itu 50% lah, separuh sedang gitu ya. 50. Oke. Maka ketika kita play, nah, adalah 30 menit. Ya, durasinya 30 menit. Ya, sebentar, 30 menit. 5, 50, 30 menit. Kita coba uji dengan ini ya. Tadi ini kita set 5 ya. Kemudian sini adalah 50. Ini ya. Ya 5, 50, 30 di sini menunjukkan 30. Berarti pemodelannya di Simulink sudah menunjukkan model fuzzy logic controllernya sudah oke gitu. Sudah sesuai dengan harapan itulah ya. Ya ini kalau ini kan sebetulnya bukan simulasi ini pasti ini ya, pasti hitung-hitungannya defalsifikasinya kan memang ada. Kalau yang sudah hubungannya ke sini itu sudah evaluasi model ke Simulink ya. Ini kita evaluasinya di sini. Nah, kita oke, Simulink sudah oke nih, percaya kita. Nah, baru kita nanti evaluasinya apa di Arduino langsung. Oke, sejauh ini sudah ya kita dapat namanya file mesin cuci.fish. Nah, file mesin cuci.fish itu kita akan convert menjadi
.ino, yaitu skripnya Arduino. Di mana? Nah, ini di apa namanya? Di slide saya ini ada nih Mac Proto, saya klik ini, dia akan masuk ke browsing ke web browser ya. Alamat itu. Sebentar ini sedang lama. Ini Mac Proto ya di sini. Saya langsung bypass saja. Oke ya, nah di sini ada Mac Proto Project Fuzzy MATLAB Arduino Fish Index.php ini ya. Nah ini kita choose file ya, kita choose file. Fuzzy-nya ada di mana tadi gitu ya? Ada di dokumen MATLAB ya, di MATLAB folder project. Ini ada di sharing, kemudian di sini ada mesin cuci.fish ini ya. Oke, kita langsung convert. Ini sudah ada mesin cuci.fish, kemudian kita convert. Oke, di sini conversion successful ya. Kemudian di sini ada download fish mesin cuci.zip. Kita klik, baru kita download di sini. Ya, kita save. Ya, kita buka folder itu, hasil download tadi. Ya, di sini ada fish ini ya. Kita ekstrak di sini. Ekstrak mesin cuci. Nah, kita punya folder mesin cuci namanya. Nah, ini sudah file Arduino. Double klik saja kalau di komputer kalian sudah terinstall Arduino, ketika kita double klik ini, nanti dia otomatis akan buka Arduino-nya. Ini kan. Nah, ini dia Arduino-nya. Ini yang membuat itu adalah Kartik Nadik ya dari US. Jadi dari US kalian bisa fork GitHub dia ya, Kartik Nadik ini. Ya. Nah, ini baru kita tweak di sini ya. Nah, ini sudah ada hasil konversinya. Hasil konversinya cukup rapi sekali. Dia menginkludkan ada fish header di sini, ada satu library. Ini apa namanya? Ini hanya untuk konstanta saja ya, define itu tidak terlalu menunjukkan banyak signifikasi apa namanya fungsi di sini. Tidak ada fungsi malah ya, nggak ada di sini. Nah, yang di sini kita fokus kita cek satu persatu nih. Input kita itu ada 2, ya. Kemudian output kita ada 1. Kemudian rule kita yang kita buat ada 9, betul kan ya? Tadi kita buat 9 rule. Nah, kemudian di sini, nah saya tadi tekankan di sini ya. Ini adalah pin mode input ya, dianggap pin 0. Ya, apapun padahal Arduino itu pin analog itu tidak 0 tapi A0 ya. Ya ini dia asal saja, tapi setidaknya kita sudah punya template ya untuk mengedit ini. Pin mode, nah ini outputnya ini asal saja dia juga dibuat diurut saja bukan 0, 1, 2. Nah ini yang perlu kita ubah. Ini gitu ya. Jadi ini berat keseluruhan. Nah malam ini kita simulasikan itu berat itu dari input analog. Ya, jadi nggak usah pakai sensor macam-macam lah. Pokoknya anggap saja nanti simulasinya kita pakai apa namanya Proteus ya. Kita input analognya itu menggunakan potensiometer, outputnya itu adalah 0 sampai 1023 ya, 0 sampai 1023. Nah, kemudian baru kita lakukan ini. Nah, berarti kita tweak dulu di sini. Tapi sebelumnya saya evaluasi dulu semua. Ini ya sudah. Nah, kemudian ini setup-nya, ini setup dari sini sampai sini. Ya, untuk settingan saja, untuk setting parameter hanya sekali dilakukan. Nah, yang rutin berkali-kali di sini. Ya, apa ini artinya? Membaca input, ya kan? Membaca input ke berat, kekeruan. Makanya saya bilang ini berat langsung saja dianggap ke A0. Ini ke A1 gitu ya. Kemudian di sini ada fish evaluate, ya, dievaluasi. Jadi ini yang kita sebut sebagai apa? Devasifikasi. Ya, nanti outputnya apa? Disimpan di sini. Fish output. Dikirimkan kemana? Ke pin 2. Nanti kita kan tidak mengirimkan ke pin 2 ya. Kita kan tidak ada hubungan sama apapun ya. Kita hanya ingin menunjukkan berapa sih durasinya kan gitu. Ditampilkan kemana? Ke LCD misalkan boleh, atau ke fungsi timer. Jadi ketika mesin cucinya itu mulai on begitu ya, maka delay-nya dia mengikuti delay yang diberikan oleh GFish output ini, ya kan? Oke. Nah, yang lainnya apa? Sama. Yang lainnya tuh fungsi-fungsi membership function ini. Ini triangular membership function untuk apa namanya? Untuk apa? Mamdani, ya kan?
Kemudian di sini ada fungsi-fungsi ya. Ini Mamdani ini yang kita buat karena ini Mamdani. Nah, ini ringnya ya, ring membership function-nya. Sebentar, bukan ini ya. 10, 50, 90, 60, 100, 140 ini ya. Tadi kan sudah kita set ring-ringnya itu. Oke, dan seterusnya ya. Nah, jadi kita tidak membahas detail codingnya, detail coding sampai ke bawah. Tapi yang kita bahas adalah bagian mana yang harus kita modifikasi karena durasinya sudah hampir jam 9. Oke, nah sekarang kita ini ya, kita modifnya di mana? Di sini dulu. Mana tadi? Ini ya. Nah, kita akan menggunakan A0 untuk membaca sensor analog. Ya, kita menggunakan A0, ya, kemudian kita menggunakan A1, ya, pin A1 ya. Bagi yang belum paham apa itu A0, A1, ya mungkin kalian harus paham, pelajari dulu namanya Arduino. Oke, kemudian pin outputnya ini kita sebetulnya nggak pakai ini ya. Kita nggak pakai ini. Karena output kita itu kan durasi. Output kita kan durasi, jadi ini tidak kita pakai. Jadi kita nonaktifkan. Nah, tapi kita akan menampilkan durasi kita itu di serial monitor. Serial bikin. Jadi kita aktifkan dulu komunikasi serial di Arduino. Nah, kemudian di sini, nah ini pentingnya di sini. Ini langsung dibaca sama dia. Ini kita perlu ubah dulu di sini. A0, A1 ya. Ini kita skip ini ya di sini. Kita ignore. Nah, ini yang penting jangan mengubah nama-nama ini yang tadi saya sebut ya, jangan mengubah variabel input, variabel output. Ini tidak perlu. Jadi given gitu aja. Pokoknya yang kita modifikasi adalah bagaimana mengisi ini gitu. Nah, mengisi ini. Berarti kita baca dulu kan analog ya. Kita bisa buat di sini dulu yaitu integer berat gitu ya. Anggap saja kita punya nilai berat ya. Berat itu apa? Ya, bacanya bagaimana? Bacanya tadi kan analog tuh, sensor analog. Nilai analog ADC itu 0 sampai 1023. 0 sampai 1023 ya. Sehingga apa? Padahal ring kita, ya ringnya si apa namanya tadi? Si MATLAB tadi itu ini ya, 0 sampai 10 ya. 0 sampai 10 sini ringnya. 0 sampai 10. Sehingga di sini harus kita map. Ya, pertama kita baca dulu di sini, yaitu apa? Analog read, yaitu A0. Kita baca dulu nilai beratnya di sini. Ya kan? Nah, ketika mau kita simpan di mana? Di sini, ya, integer berat ini, ya kita kasih data matangnya, yaitu apa? Berat. Ya, berat langsung kita simpan di sini. Nah, tapi ini masih 1023 ya, ini maksimalnya. Karena baca apa adanya ini. Maka harus apa? Padahal yang tadi ringnya adalah 0 sampai 10 ya kan. Berarti kita harus lakukan namanya map, fungsi map. Map itu normalisasi ya. Jadi kalau di machine learning itu ada namanya fungsi normalisasi, itu kan kita menggunakan namanya perintahnya itu map kalau di Arduino. Ya, map analog ini apa nilai yang mau dinormalisasikan. Kemudian ini adalah batas apa namanya kalau bingung gini ya, apa itu di sini? Jadi kan di sini ada cari saja di sini map gitu ya. Nah, ini. Nah, nanti di sini akan muncul. Nah, ini dia. Ya, jadi itu normalisasi. Nah, sintak apa ini? Value from low from high to low to high. Ya. Dari nilai ring awal, ring mula-mula ke ring yang baru. Berarti di sini kan 0 ya, di sini 0, di sini 1023 ya kan. Kemudian di sini 0, di sini 10. Kan gitu ya. Oke. Jadi kita ubah di sini 0 1023 karena ADC outputnya 1023 0,10 gitu. Ini sudah normal. Kalau sudah seperti ini berarti nanti berat ini sudah normal ya. Itu pasti apapun output dari ADC itu akan dikonversi dengan satuan 0 sampai 10 kilo. Nah, baru dikirim di sini. Nah, lakukan hal yang sama di sini ya. Kemudian sini ada integer keruh misalkan. Ya, saya copy saja biar cepat. Ini copy ke sini. Tapi di sini bacanya di A1 dan di sini apa nilainya itu apa? Keruh. Gitu ya, keruh ya, nilainya keruh gitu ya. Jadi di sini nanti nilainya itu tidak pecah ya. Kalau misalkan mau pecah ya nggak apa-apa. Berarti ini ganti apa? Ganti float.
Ya, di sini ganti. Berarti dia pecahan nilainya, ya nggak bulat. Nah, nanti setelah ini dibaca, ya dibaca, ini nanti ini ditampilkan serial print ln berat, gitu ya. Oke, yang di sini juga sama, saya copy saja. Untuk tahu ya, sudah betul bahwa inputnya itu nilainya segitu gitu. Ini adalah keruh yang nanti dikirimkan ke terminal ya. Ini keruh. Nah, kemudian baru dievaluasi sama dia. Ini mula-mula nih diinisialisasi nilai fish output-nya 0 ya. Kemudian dievaluasi ya, didefosifikasi, keluarlah sebuah numerik ya kan. Nah, numeriknya itu disimpan di sini. Nah, ini nilai ini yang akan kita tampilkan di serial bikin. Serial terminal. Saya paste saja ya. Nah, di sini saya copy saja di sini. Saya copy, saya tempel di sini. Nah, oke. Nah, baru di sini mungkin biar ada jedanya, nanti tulisan apa namanya tulisannya itu ya, biar ada kayak biar tidak nempel gitu ya. Ada jedanya supaya memudahkan kita untuk memonitoring gitu ya. Kita kasih 2 enter gitu ya, dua kali enter. Jadi setiap berapa detik sekali evaluasinya 1 detik sekali. 1000 mili berarti 1 detik ya. Kita save ya, sudah ini sudah saya rasa analognya sudah kita normalisasi inputnya ya, dua inputnya sudah kita normalisasi, kemudian masukkan ke sini, oke, keruh nih, oke. Nah, oke, sekarang kita compile, tapi tentukan dulu di sini kita pastikan boardnya itu adalah Arduino Uno, karena di simulasi saya pakai Uno. Oke, kemudian kalau sudah kita kompilasi di sini, ini saya geser ke sini verbosnya supaya kelihatan. Dan kompilasi nanti akan kita cari kode mesinnya ya, kode mesinnya atau bahasa mesinnya yang apa namanya, nah, ini sudah kan ya, nggak ada error kan. Nah, kita cari di mana letak bahasa mesinnya, di sini ya, di sini kita copy ya. Oke, sudah dari sini ya. Ini karena simulasi saya nggak bisa pakai hardware, jadi nggak bisa saya run di sini. Saya harus buka namanya Proteus. Nah, ini Proteus, simulatornya Arduino gitu ya. Saya sudah set. Jadi di sini saya buat ada 2 buah potensio gitu ya, yang mewakili 2 sensor berat dan sensor kekeruhan. Kemudian di sini ada serial monitor untuk mewakili LCD ya, atau bisa jadi 7 segmen ya. Kalau di mesin cuci kan 7 segmen gitu ya. Atau LCD durasinya berapa menit gitu ya. Kemudian kita masukkan kode mesinnya tadi di sini. Ya, cuman di sini ada perlu agak sedikit di tweak gitu ya, di modify karena di sini kita balik slash-nya ini. Oke. Nah, iya. Oke, nah sekarang langsung kita run. Nah, ini dia. Ini 4 ini ya, bagian ini yang sebelah sini ya. Ya RV3, RV1, RV3. Ini yang sebelah sini ini adalah A0 itu berat. Ya A1 itu adalah kekeruhan. Ini saya bisa geser-geser naik ini ya. Ini sebentar ini kok. Oh, saya tadi di ininya ada sedikit kekeliruan ya, maaf. Sini tadi ini tidak 1000, tidak 10 ya. Di sini berarti sorry, kekeruhan tadi 1023 ke 100. Nah, ini 10 ya, ini 10, ini 100. Ntar saya compile lagi. Saya nggak perlu upload lagi di sini, cukup langsung saya run ulang. Dia langsung menunjukkan. Nah, ini ya, kekeruhannya sudah menunjukkan di sini angka. Ini adalah tingkat ini ya. 7 kilo ya, 10 kilo maksimal ya, 10 kilo, sini minimalnya 0 kilo ya, berarti nggak ada pakaian. Saya buat 5 kilo nih ya, saya buat 5 kilo, berapa ini? 4 ya. Agak susah gesernya. Nah, 5 lah ya, tepat 5 ya.
Kemudian sini 30 kilonya ini tadi saya set ke 50 kilo ya. Nah, ini durasinya 30 ya. Sudah sesuai kan dengan model Simulink, dengan apa namanya diversifikasi di toolbox-nya Fuzzy kan sesuai ini ya 30 menit. Nah, di sini ini artinya apa? Nah, ini artinya apa? 5 ini adalah 5 kilo, ya 50 ini adalah 50 tingkat level kekeruhannya ya, kebeningannya. Nah, 30 durasinya, 30 menit. Ya. Nah, coba ini saya buat keruh banget ya, berarti kekeruhannya itu rendah. Ya, rendah ini ya. Nah, kemudian ininya berat. Tiga puluh delapan. Oke, di situ masih 38. Sebentar, saya kembali ke MATLAB ya. Saya coba lagi itu, ini tadi berapa ini? 813 ya, 813. Saya coba di MATLAB, Simulink saja ya. Di Simulink ini 8 berapa ini? 813. 8 oke, 13. Oh iya benar ya. Oh berarti memang rule saya ya. Ya yang berarti benar gitu ya. Karena mungkin kok nggak sampai 50 apa nggak sampai menyentuh 60 menit gitu ya atau 59 menit ya memang rule-nya berarti rule yang dibuat berarti kurang mungkin ya bisa jadi kurang kurang tepat gitu ya. Jadi itu betul-betul kalau ini sudah sesuai nih ya. Jadi 813 jadinya 38 ini sudah betul nih. 813 jadinya 38,8 persis. Ya, jadi ini yang running di Arduino, ini yang running di model evaluasi di Simulink ya. Nah, ini kalau ini sudah diterapkan di mana di alat, nah itu sudah langsung jalan. Nah, entah digunakan untuk apa 38 itu untuk timing sebuah relay kah ya. Jadi ketika dia di start begitu ya relaynya itu akan otomatis mati begitu pada pada menit ke 38,8 kan seperti itu. Oke ya, jadi sudah selesai ya. Kita sudah bisa merancang dari model, simulasi sampai ke desain fuzzy logic controller untuk kasus ini adalah untuk kasus washing machine. Oke, mungkin itu yang sementara saya bisa sampaikan. Jadi setelah ini silakan kalau mau ada yang ditanya jawab. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung mengaktifkan mic-nya. Silakan. Tampaknya nggak ada nih. Ya, nggak apa-apa. Berarti kan sudah paham. Ini bukan perkuliahan ya, ini bebas. Silakan dimanfaatkan apa ilmunya. Gini Pak, saya mau nanya Pak. Berarti mengenai rule-nya tadi itu terserah kita ya Pak. Kita memasukkannya seperti apa gitu. Ya, betul. Nah, jadi rule itu betul-betul terserah kita. Karena fuzzy itu kan mengandalkan kepakaran seseorangnya. Makanya ada satu metode baru namanya ANFIS. Yang namanya ANFIS, Adaptive Neurofuzzy Inference System. Itu untuk memperbaiki kelemahan ini gitu ya. Jadi kalau kalian belum pakar menyusun ini kan bisa jadi meleset nih, salah nih. Kesalahannya tinggi gitu kan. Karena memang belum pakar gitu. Nah, ANFIS itu tidak. ANFIS itu dia mengkolek data-data set ya, data set sebelumnya. Ya, jadi inputnya sekian, inputnya sekian, inputnya sekian itu outputnya menjadi seperti ini. Input sekian itu outputnya seperti ini gitu ya. Jadi sudah mengumpulkan dari pengalaman orang. Ya, jadi ibarat kata seperti itu dari pengalaman orang. Jadi nggak perlu pakar,
cukup mengumpulkan informasi pengalaman dari orang-orang itu, jadikan sebuah dataset di training. Nah, itu nanti otomatis dia akan membuat apa? Membuat membership function sendiri, membuat rule sendiri gitu ya. Jadi kita sudah nggak perlu lagi repot-repot bikin rule. Ya, jadi dari adaptif neurofazi tadi kita sudah dapat apa? Sudah dapat fasifikasinya, rule-nya, ya. Tinggal apa? Tinggal defasifikasi. Jadi sangat sangat membantu sekali. Tapi ya itu tadi tetap ada kelemahan ya, yaitu apa? Datasetnya harus valid. Kalau datasetnya juga ngasal juga salah juga. Oke, Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain? Oke. Mungkin dari saya, Mas. Ya, boleh, Mas Yoga. Oke, terima kasih Pak Andri yang sudah menerangkan. Kebetulan saya juga ikut mengajar di UTY ya Pak Andri, di informatika. Oke. Salam kenal Pak Andri. Oke, Saya salam mau kenal. tanya Pak, saya juga dulu risetnya kaitannya dengan FASI ini. Tetapi kendala saya kalau misalnya inputnya tadi cuma 2 ya Pak. Kalau misalnya kita mau misalnya membuat sistem pakar kaitannya dengan mendiagnosis sebuah penyakit gitu kan perlu banyak input yang banyak gitu. Apakah ini memungkinkan ketika misalnya disimulasikan dulu di dalam ini gitu, di Arduino dan lain sebagainya. Oh, ya. Oke. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi gini, temanya kan kita kan fuzzy logic controller ya Pak. Jadi memang fokus Arduino itu memang kenapa kok harus platformnya Arduino? Karena memang kita fokusnya ke controller. Tapi kalau untuk prediksi kemudian untuk pendukung keputusan sistem pakar begitu, itu kan sebetulnya tidak perlu Arduino. Ya, cukup sampai pemodelan di level MATLAB aja sudah selesai. Jadi minimal disimuling tadi sudah oke Pak. Jadi kalau saya saya tunjukkan di sini ya. Jadi simuling di sini, ini sudah cukup untuk mengevaluasi sistem. Ini kan model kita ini, fuzzy logic controller ini. Kalau saya double klik di sini kan nggak ada. Tapi ini bisa kita rangkai dengan macam-macam nanti. Ya, mau apa, inputnya itu mau apa, berapapun bisa Pak. Ya, di sini misalkan ada inputnya ada 10, it's okay. Ya, tinggal nambahkan di sini input 10, kemudian outputnya mau berapa juga. Ya, misalkan keputusannya misalkan ini pendukung keputusan ya, bukan klasifikasi, bahkan kalau kita bicara klasifikasi nanti larinya ke jaringan saraf ya. Kalau misalkan untuk pendukung keputusan bahwa outputnya itu nanti akan begini, kalau inputnya seperti ini, outputnya itu nanti nilainya segini. Kira-kira inputnya misalkan sih ya, misalkan satu ini detak jantung, terus satu lagi mungkin temperatur, terus tingkat kadar gula darah dan macam-macam gitu ya dimasukkan di sini. Nanti berdasarkan tadi yang rule tadi ya, inference para pakar tadi, para dokter menyimpulkan bahwa kalau ini segini levelnya apa ini? Tinggi, rendah atau sedang kan gitu ya. Ini levelnya tinggi, rendah atau sedang, terus begitu diinferensikan dari linguistik ya. Kemudian baru kita diversifikasi keluarlah sebuah nilai. Nah, nilainya itu misalkan satu nilainya prosentase selamat ya. Misalkan seperti itu Pak ya. Prosentase tingkat selamat seseorang ini. Nah, misalkan menunjukkan 78,9%. Oh, berarti orang ini memang masih bisa diselamatkan gitu ya misalkan. Kayak gitu Pak ya. Jadi kalau misalkan kita larinya ke sebuah alat gitu ya, pengendali, nah ini baru kita bawa ke Arduino. Gitu Pak Cahya. Terima kasih Pak Andri. Oke. Ada yang lain silakan. Udah capek, udah pada ngantuk ya. Oke, mungkin cukup besok ya. Kuliah. Iya ya, besok kuliah ya pada ngantuk, ngerjain tugas. Besok ini Pak, minggu depan kita ke jaringan saraf Pak ya, ke smart sensor. Oh, Jadi
Sebetulnya saya ingin mengupas yang Ginos itu, cuman saya nggak punya datanya, jadi saya nggak berani lah. Saya nanti akan coba studi case-nya itu ya tetap seperti itu, cuman mungkin datanya data ini ya, sensornya bukan sensor VOC ya, bukan sensor volatile organic compound itu, tapi sensornya mungkin sensor warna. Saya tukar sensor warna itu biar lebih, tapi logiknya sama. Oke gitu, Riyad, silakan kalau mau ditutup. Oke, sebelum ditutup mungkin bisa didokumentasi kita foto bareng. Oh iya, nyalain kameranya sebentar. Kayaknya banyak yang live ya tadi ya. Iya Pak, dari tadi 30-an tadi. Iya. Oh ini dari Ikro, besok data science Pak ya. Oke, saya carikan Ikro ya, karena bukan bidang saya carikan data science nanti. Silakan kalau mau request ya nanti ya, request ke panitia ya, request apa gitu ya. Nah, nanti kita akan coba akomodir. Yuk buat teman-teman yang belum aktifkan kamera boleh sebentar saja ya. Dihitung, lihat ya, kalau sudah dihitung. Mungkin bisa langsung ya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Untuk info mengenai sharing session ke depan, pantau aja Instagram himtek_uty @himtek_uty tanpa spasi. Mungkin itu saja. Kalau masih ada kekurangan dalam sharing session ini, kami juga mohon maaf. Kami akan mengevaluasi agar lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada Pak Henry yang sudah bersedia juga pada malam hari ini. Teman-teman semuanya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Yuk.